Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasandi 1412. Akhirnya bisa rekaman juga. Dan ini jam berapa nih? Jam setengah 2 dini hari. Ya ampun, ya ampun. Dan nah. Oke lah, langsung ini kebanyakan malah pembukanya dimulai dengan curhat lo, bayangkan. Oke, langsung aja mulai lah untuk bahasa singkat Kamen Rider Kids episode 19. Dari ini aku udah nulis beberapa poin yang menarik sih. Terutama mungkin aku mulai dari awal dulu ya. Pertama yang perihal sesi wawancara para peserta dan awal-awal dimulai dari wawancaranya si Keiwa. Dimana Keiwa diwawancara itu ditanyai perihal dia itu kayak malah dia dicurigai sebagai disaster. Ya Keiwa kan otomatis dia nyangkal kan, karena ya memang dia itu ada alasannya kenapa dia gak nyerang Yamato. Pertama, Yamatonya itu nyerang di tempat dimana para anak-anak terjebak. Kedua, ya karena kasus ini Shiro Yamato yang tiba-tiba berubah jadi Bapak Shiro itu kan membuat dia jadi bimbang lagi kan. Dan ya sebagai akibatnya si Keiwa disuruh diem disuruh diem aja sama si Sae. Jadi kayak alhasil ya tim Rider itu cuma bertarung lagi, cuma bertanding dengan jumlah 4 orang karena si Keiwanya bener-bener disuruh diem, bener-bener disuruh AFK dia. Dan ya seperti kan tebak ya, sebenarnya sih dalam kesempatan itu tim Rider sempat berbalik unggul lewat kerjasama epic antara si Ace, Sae sama si Neon. Tapi ternyata gak semudah itu. Yamatonya malah tiba-tiba nyerangnya lebih beringas lagi dan mereka bahkan hampir tertinggal lumayan jauh ya, karena skornya 20-30 ya, 20 untuk tim Rider dan 30 untuk tim Yamato. Mereka ada kondisi tertinggal waktu itu. Tapi tiba-tiba ada debut tidak terduga, yaitu debut dari Kamen Rider Kids Power Builder Form yang menggunakan Magnum Shooter Race Buckle. ini aku juga sempat lihat di video bahasanya video bahasanya akan Reza, dan di situ akan Reza kan bingung kan itu asal usulnya itu Race Buckle dari mana, dan aku juga bingung sih ini si Aceng dapat Magnum Shooter Race Buckle dari mana gitu. Perasaan kalau dari Race Buckle satu lagi yang satu set sama si Power Builder namanya Gigan Race Buckle ya kalau salah. Itu kan cuma ada 3 Race Buckle kacangannya memang fungsinya sebagai senjata kan, yaitu si Gigan Hammer, Gigan Sword sama Gigan Launcher. Gak ada di antara itu, gak ada namanya Magnum Shooter Race Buckle. Ini dapat dari mana si Aceng ini? Tapi itu minor detail aja kayaknya, dan ya entahlah sih, aku juga masih bingung dia dapat dari mana gitu. Asumsiku sih, aku pas nonton reaction, pas aku buat reactionnya, asumsiku kayaknya itu dari Jin sih. Entah mungkin sebelum pertandingan dimulai dia sempat ketemu Jin sekali lagi dan dikasih itu mungkin kan. Tapi ya entahlah, asumsinya bisa kemana-mana karena memang gak ada petunjuk ini. Dan berkat aksi ganselingernya si Aceh secara mengejutkan di detik-detik terakhir babak kedua, tim Rider bisa menyamakan kedudukan menjadi 33 sama. Dan ya otomatis hal itu membawa pertandingan Jamapol ini harus dilanjut ke babak sudden death. Babak tambahan sih, babak tambahan. Dimana konsep tambahnya adalah konsep sudden death, alias siapapun tim manapun yang mencetak gol lebih dahulu mereka langsung menang. Dan ya karena hal itu tiba-tiba kayak makin lama Keiwa kayak semakin disuguhkan sih. Apalagi kayak kedatangannya si Kirame tiba-tiba keluar dari tendanya Daichi. Ini juga kayak sedikit menyudutkan si Keiwa gak sih? Kayak wah Keiwa gimana nih? Kamu makin tersudut loh. Dia ngomong kayak gitu loh. Kayak malah makin ini game masternya kenapa makin ngompor-ngomporin kesannya gitu loh. Dan itu kecil aja sih. Tapi yang menarik ya, setelah ngomong kayak gitu si Kirame si Keiwa ngomong ke Keiwa kalau ada orang yang mau ketemu sama si Keiwa. Dan tebak siapa? Ya ini si pendukungnya, yaitu si siapa, Kekera ya namanya, si patung kodok itu loh. Dan begitu ketemu dia, si Keiwa langsung diceramai habis-habisan loh, karena ya gimana ya, saya
aku juga nggak tahu sih motifnya apa sih si Kekera itu ngedukung jadi supporternya si Kewa ini. Ya sama aja kayak Jin yang juga motifnya dia itu jadi pendukungnya si SK juga belum ketahuan sampai sekarang, kan masih belum bener-bener kelihatan banget dia motifnya itu kayak gimana. Dan ini by the way ya sedikit info, ini aku info dapat dari channelnya Akan Reza sih sebenarnya. Katanya kalau katanya pengisi suaranya si Kekera itu katanya ini ya, aktor yang pernah bermain di Kamen Rider Amazon yang jadi tim ini ya, jadi ketua tim Extermination Squad, tim pembasmi Amazon di season 1. Dan dulu kalau yang dulu sih dia jadi ini ya, jadi pemerannya Mizonogi kalau saya, pemerannya Mizonogi di Ultraman Nexus ini si Dark Mephisto kalau nggak salah gitu sih. Dia comeback lagi di Kamen Rider Kids jadi ini serinya Kekera itu ya, yang itu minor detail aja sih lagi-lagi. Ini banyak minor detail sih, tak kenapa dari hati. Dan ya perihal lanjut tadi ke perbincangannya Kewa sama Kekera ya. Ya intinya kayak Kekera tuh kayak lebih ke apa ya, kayak ngeklik kayak ngomelin lah, kayak kasarnya kayak ngomelin sih, kayak habis-habisan karena kamu ini kenapa kok kayak mainnya buruk banget gitu loh. Dan ada satu kalimat yang aku notice perihal ini, ternyata ini kan sebelumnya pas di game pertama kali Kewa ikut DGP kan, ini Kewa kan berkali-kali udah 4 kali kan dia dapat boost race buckle. Ternyata si Kewa dapat boost race buckle ini semuanya tuh karena andilnya si Kekera. Jadi awalnya aku pas nonton ya, ini kayak bocah kok gini kok bener-bener gede banget. Tiap kali game dia dapat boost terus, game dapat boost terus. Gini kan dan ini diare. Sampai mikir kayak gitu loh. Ternyata ada faktor yang mendukung di belakangnya. Ternyata ada ini faktor orang dalam. Ada faktor orang dalam ternyata ya. Elah. Ini rahasia yang pengungkapan ini terhitung plot twist sih, menurut plot twist yang rada membagongkan jika ternyata hokinya Kewa ada alasan yang simpel ini loh, ternyata memang pendukungnya yang ngatur. Nah ini juga menimpa pertanyaan sih. Pertanyaannya adalah ini para supporternya ini punya kayak andilnya intervensinya mereka kan memang bisa sampai sejauh itu gitu loh. Kayak ya contohnya kayak sebelumnya ya waktu si debutnya ini debutnya komen formnya si Kids itu kan juga dijelaskan katanya komen pin buckle ini didapatkan dikasihkan sama pihak DGP, tetap lebih tepatnya sama Mas Niram itu kan juga karena permintaan langsung dari supporternya si S kan, yang ternyata dikonfirmasi itu adalah si Jin. Terus sekarang kebukti lagi si Kekera itu yang ngasih, ternyata yang ambil yang juga benar berperan besar dalam hokinya si Kewa ini yang 4 kali berturut-turut dapat boost race buckle di tiap game di permainan DGP pas masih di game masternya masih si Giori. Apalagi juga waktu skit yang ini, waktu Kewanya saya kasih secret mission buat nolong anak-anak yang hampir ketimpa atap bangunan itu kan juga Kewa dapat komen pin buckle kan, dan itu juga andilnya si Kekera. Ini aku juga penasaran sih, emangnya para support ini bisa punya intervensi sejauh itu gitu loh, sampai bukan cuma ngedukung pemain yang memang mereka yang pemain favoritnya mereka, tapi juga bisa ngedukungnya itu sampai benar-benar ngasih bantuan gak langsung gitu loh. Ini aku malah kiranya yang bisa ngasih banyak kayak gitu, kayak ambil contoh kayak ini, kayak Kose Kurama Kose, yaitu si ayahnya Neon yang ini perusahaan Kurama yang juga ternyata sponsornya DGP. Nah kalau ini masih masuk akal karena kan dia adalah sponsor DGP, mungkin aja kan dia bisa menggunakan memanfaatkan posisinya untuk ya dalam istilahnya kayak mendukung anaknya yang notabene adalah peserta DGP. Makanya itu juga mungkin bukan, itu juga alasannya mungkin aja jadi alasannya masuk akal kenapa kok tiap kali para peserta itu dapat item baru itu masih si Neon masih selalu dapat beat buckle. Mungkin ya ada andil ayahnya juga sih, feelingku sih ke sana. Tapi sekali lagi
lagi itu karena ayahnya adalah salah satu sponsor utama DGP. Dia bisa kayak gitu, dia memang mungkin dia bisa memanfaatkan posisinya untuk hal itu. Nah kalau si Jin sama Kekera kan ini pengenalan sejauh ini kan mereka adalah supporter kan. Ini menjadi pertanyaan, mereka supporter doang atau memang mereka itu punya atau mereka itu supporter sekaligus sponsor, atau memang mereka ada supporter mungkin kayak VIP atau VVIP yang memang punya kebebasan untuk melakukan intervensi selama itu nggak mengganggu jalannya game dari DGP itu sendiri. Pertanyaan di sana sih ya, tapi mungkin feelingku sih mungkin bakal terjawab sering berjalan cerita ya. Aku harap sih bakal terjawab sering berjalan cerita. Karena kalau detail kayak gini nih, kalau aku lihat dari riwayat dari penulis ceritanya, hal-hal detail kayak gini kata-kata yang sering dilupakan loh. Dan aku harap cepat bisa diungkap sih, meskipun cuma sekilas gitu. Terus lanjut ke mana lagi ya? Ya pokoknya ini gitulah si Keiwa diceramah bisa-bisa sama si Kekera, dan bersama ini si waktu permainan Jama belum babak kedua selesai, itu ternyata di salah satu bangunan gedung ada si Michinaga tiba-tiba muncul lagi kan. Dan pas Michinaga pergi dari sana, itu si Ace kayak notice, dan singkatnya pas malamnya ada si Ace datangi si Michinaga, dan ya menjadi perbincangan singkat lah. Dan di sini saya diungkap semua perihal rahasia para Jamato yang dirasa masih Michinaga itu kayak gimana, itu diungkap semua ke si Ace. Cuma dalam hal ini si Michinaga itu tetap gak merubah pendiriannya. Dia sekalipun melihat para Jamato itu ternyata kayak gini rahasianya, ternyata niat mereka kayak gini, itu gak merubah apapun perihal ini pendiriannya si Michinaga, yang dia itu kan pingin menghancurkan seluruh Kamen Rider yang ada kan. Nah perihal itu gak berubah. Jadi dia tetap sama seperti sebelumnya. Dia tetap ingin menghancurkan para Kamen Rider, tapi dengan caranya sendiri. Apalagi juga ya sekarang kan si Michinaga dapat kekuatan baru sih. Dia kan dapat dapat Jamato Battle kan. Ya meskipun dia makanya masih sakit-sakitan sih. Di episode sebelumnya meskipun dia bisa kalahkan para Jamato Rider yang ada dia waktu dia pakai Jamato Form, itu kan juga sebenarnya si Michinaga belum benar-benar bisa menguasai Jamato Battle yang dia pakai. Itu kan dia pakai cuma karena memang nekat aja kan kalau bisa dibilang. Ya sini bakal ada waktu sih, dia bakal perihal kapan Michinaga bisa menguasai kekuatan barunya. Apalagi sih ya di episode berikutnya bakal ada pertarungan antara Kamen Rider Kids Magnum Form dengan Kamen Rider Bava Jamato Form. Kamen Rider Bava Jamato Form bakal muncul di episode 20 nanti. Dan ya mungkin lanjut aja, langsung skip ke bagian dimana si ini ada ya biasanya kayak bincang-bincang singkat antara si Keiwa sama si Aceng yang perkara rahasia Jamato lah, terus juga Keiwa yang makin dicurigai sebagai sastar. Ya pokoknya ini di bagian itu ya ini singkat aja ya. Di situ kayak ya si Keiwa kayak dikasih kata-kata motivasi lah, motivasi dari si Ace. Dan singkat cerita juga di keesokan hari ya permainan Jama Ball babak tambahan dimulai. Dan di sini dan gimana ya, pas sebelum mereka hajin bareng ini Daichi agak nyebelin sih, dimana dia itu kayak selalu kayak ngegiring, kayak berusaha menggiring peserta lain buat menyudutkan si Keiwa. Dia kayak ngomong kita harus tetap bekerjasama untuk menang sekalipun ada pengkhianat di antara kita. Jadi dia kayak nyindir Keiwa yang dalam posisinya sekarang itu posisinya dia itu dicurigai. Jadi dia kayak seperti menuntun peserta lain buat gak percaya sama Keiwa gitu loh, secara gak langsung. Ya ini memang bagian dari strategi dia sih. Ya gimana ya,
Padahal juga sebelum itu kan juga ada sesi wawancara kan dari pihak DGP ke Daichi. Kenapa kok dia ke Daichi itu kayak benar-benar kayak menaruh curigaan yang besar banget pada Keiwa. Katanya sih ya, Daichi ngomong sekalipun Keiwa itu bukan desastarnya, kalau Keiwa tersingkir itu bakal memudahkan jalan dia untuk itu juga bakal lebih menggunakan jalan dia karena peserta jumlah lawannya berkurang dan meningkatkan peluangnya buat menang. Itu kan jadi berarti ya ini mah bagian dari rencana dia kan, ini dia kan lebih pakai otaknya dia kasih kayak gitu dibandingkan langsung big book gitu. Dan ya sebenarnya ketebak si Keiwa ya notabene kak dia Keiwa itu berubah lagi gak pakai, dia padahal udah punya comment form bakal gak dipakai, dia malah berubah pakai entry form. Dan ya waktu si Keiwa megang bola itu si Daichi dengan santainya minta biar bola dikasih ke dia, bahkan sampai kayak ngomong-ngomong karena Keiwa kayak gak mau ngasihin, dia sampai ngomong-ngomong kamu mau madu Yamato lagi ya, dia ngomong kayak gitu loh, bener-bener kayak dibuat dia bener-bener kayak dia kayak menggiring biar orang-orang itu benci sama Keiwa gitu loh. Ya memang kayak ini kayak cara liciknya sih ya, caranya Daichi juga, tapi memang bisa dibilang licik sih caranya. Tapi ya setelah berkat ceramah no jujur dari si Ace malam sebelumnya, ini Keiwa bisa dibilang kayak kepercayaan diri dan juga nekatnya itu kembali lagi, bener-bener kembali total. Bahkan di satu titik kan dimana kan si Ace kan lagi menghadap para Yamato biar alur bolanya bisa lancar kan. Dan pada saat itu si Ace yang lagi pakai Gigan Sword langsung tebas ini si Rook Yamato sama satu Yamato Rider yang sedang dia hadap. Dan pas ketebas mereka langsung berubah jadi ini jadi si Bapak Shiroe. Kaget kan, akhirnya para peserta itu semuanya tahu kalau diomongkan sama Keiwa itu bener. Dan si Ace ngomong kalau mereka ini hanyalah Yamato yang menyamar menggunakan wujud manusia. Berarti ya bisa diasumsikan kalau memang peserta DGP yang di game over itu semuanya mati, gak ada yang hidup. Satu sih yang hidup, jadi si Michinaga. Jadi semua kecuali Michinaga itu udah mati. Dan ya sisi ngerinya ya, kemungkinan mayatnya mereka itu digunakan sebagai pupuk untuk melahirkan Yamato baru. Ini ngeri sih. Tapi ya gimana ya, kalau tapi gak dilahirkan banget sih. Mungkin yang dilahirkan kan juga waktu di pertanyaan Yamato si Archimedes kan juga yang dilahirkan bukan kayak mayat potongan tubuh atau gimana. Soalnya kalau dia dengan potongan tubuh ini bisa diprotes sama mak di Jepang ini karena memang adeknya terlalu kor, pasti diprotes sih. Ya gimana ya, dulu dari tahun 2015 Kamen Ghost yang bagian dimana Kamen Ghost terbang kayak hantu itu aja mama Jepang lo protes karena memang anak-anaknya takut lihat Kamen Rider yang terbang kayak hantu. Gitu aja diprotes, gimana nunjukin potongan tubuh. Apalagi ini serial kids kan lebih condong ke anak-anak. Ini bukan Kamen Rider Amazon sama Kamen Rider Black Sun yang memang orientasinya buat penonton dewasa. Ini ke anak-anak. Jadi kalau ada kayak gitu dilihatkan ya bisa diprotes, Pak. Nanti bakal diprotes. Nah, kayak mungkin sebagai gantinya yang di belakang itu adalah core ID-nya mereka masing-masing yang memang udah retak. Para peserta yang masih kan digambarkan dengan race battle dengan core ID-nya yang retak kan. Jadi jadi kayak gitu. Dan itu aja di bagian satu bagian folder itu yang di close up itu core ID-nya si Kamen Shiroe. Jadi ya ketahuan lah perihal itu. Jadi kayak dan semakin membenarkan kata-katanya si Ace kalau para peserta yang game over itu ya memang semuanya udah mati, nggak ada yang hidup. Kalau Michinaga kan kasusnya kan nggak biasa kan, tapi kalau peserta yang sebelumnya Michinaga itu mati semua, bener-bener mati semua. Dan si Keiwa ya akhirnya itu membuat Keiwa kepercayaan diri itu makin lagi dan dia mulai bisa serius bermain. Dan ini loh prinsip reinkarnasi ini yang sempat dibahas dari channel Agadai saya itu, reinkarnasi dan juga jelmaan. Mungkin itu kayak dua teori ini bisa sedikit terbantahkan ya karena kata-katanya si Ace ini perihal para peserta di game over itu sudah dikonfirmasi mereka sudah mati. Jadi ya mungkin teori jelmaan dan reinkarnasi ini mungkin bisa sedikit disanggah lah. Tapi kalau untuk konsep jelmaan
lebih tepatnya mungkin ke Jamatonya, bukan manusia yang bukan peserta DGP yang jadi yang menjelma jadi Jamato, enggak, mungkin lebih ke Jamato yang lahir, tapi mereka karena mereka bisa dibilang berevolusi atau bermutasi, mereka itu akhirnya bisa punya kemampuan untuk meniru wujud manusia yang jadi pupuk buat mereka pas proses kelahirannya para Jamato ini. Dalam hal ini yang jadi pupuknya adalah si Kamar Deshiroe. Makanya mereka itu punya kemampuan bisa berubah dari Kamar Deshiroe karena ya pupuknya ini bersangkutan dengan hal itu. Jadi ya kalau misalnya kedepannya ya ada pupuk dari Kamar lain gitu, mungkin ada Jamato atau mungkin Jamato Rider yang bisa berubah jadi ya kayak si Bapak Ginten, terus ada berubah jadi si Kamen Rider Renta. Itu bukan aneh karena memang mayatnya mereka jadi pupuk ini agak ngeri sih ya sejujurnya. Apalagi pas bagian ini pas bagian bayi Jamato tiba-tiba matanya buka gede itu asli itu jam sekarang sih. Aku pas lihat pertama kali kaget sih aku, ngeri juga ini tumben loh mereka mau berani mau mengambil langkah yang rada ngeri kayak gini nih. Tapi ya moga-moga aja ini jadi cara yang bener sih. Kalau berkaca ini, sorry aku lagi-lagi harus bandingkan sama Kamen Rider ini Revice banyak banget dibanding ini kalau aku bilang. Dan aku kan udah berapa kali dong banding Revice di video gue ini, ya udah lumayan banyak ya. Dan mohon maaf ya kalau misalnya yang tersinggung. Tapi kalau coba dibandingkan sama Revice, Kamen Rider itu juga awal-awal menggunakan banyak dengan color gradingnya agak gelap, terus juga konsep juga yang bisa dibilang agak creepy. Nah, pas bagian di mana ini pas bagian punya Gifteria Giftex sih. Lupa aku yang iya Gifteria yang apa yang diciptakan pakai Gifustam itu loh. Kalau misalnya salah koleksi aja. Itu kan sama si apa? Sama si Ortega kan dicat terus orangnya kayak badannya hancur terus mereka jadi iblis gitu kan. Dan itu menurutku konsep cukup kelam lah bagi beberapa orang yang tewas karena ulahnya si Ortega, mulai dari ya orang ya kayak para pengikutnya Ortega lah, terus juga sahabatnya si Tamaki, terus juga ini apa si ya apa temannya si Hiromi Kadota itu kan juga ya ini yang diperankan sama si aktrisnya Patra Sango itu loh, itu kan juga tewas karena dicap sama orang pakai Gifustam kan. Itu kan lumayan creepy itu jadi bilang. Itu konsisten banget dan itu ceritanya Kamen Rider jadi makin intens di bagian itu. Tapi tiba-tiba begitu. Tahu sendiri lah. Pas kedebutnya Thunder Kill kayak gimana kan ceritanya Revice ya itu. Jadi yang aku katakan intinya sih aku khawatir kalau hal ini bakal jadi gak konsisten gitu loh. Tapi moga-moga aja konsisten lah ya hal ini. Jadi kalau kayak gini ya jika dengan cara yang harus bisa positif di sini karena ini build up-nya udah bagus gitu menghadirkan hal yang rada creepy kayak gini. Jadi ya kedepannya moga-moga bisa konsisten sih karena kalau kayak gini takutnya kejadian di Revice keulang lagi. Ya sih aku kenapa agak parno sih karena serial sebelumnya udah kayak gitu ya pun. Dan oke, balik lagi ke Kewa yang melihat Kewa yang benar-benar serius kan bakal dia kayak lari-larian ngerjain Jamato sampai megang bola. Apalagi dia cuma kondisi pakai entry form, itu para peserta lainnya kayak tersentuh lah itu terutama si Neon sama si Sae. Mereka mulai tersentuh karena mereka kalau Kewa ini benar-benar berjuang secara serius gitu loh. Dan ya akhirnya si Sae pun dengan ya tiba-tiba dia langsung bantu si Kewa dengan ngasih ninja bakalnya kembalikan ninja bakalnya Kewa ke dia. Karena dan dengan ninja bakal itu si Kewa makin mau berapi-api lagi buat maju mendekati gawangnya para Jamato. Dan waktu si Jamato nyerang si Kewa kan pakai finishingnya dia buat menahan serangannya Jamato, serangan si Jamato kan. Dan ini unik sih, ada momen di mana si ini beberapa bagian armor ninja formnya si Kewa dan juga ini bagian helmetnya pecah. Ini nambah lagi nih list kamera dari yang helmetnya pecah di serial itu banyak banget yang helmet pecah. Tapi di situ
prosesnya epic, jadi nggak maksa, dan dengan kekuatan dengan kekuatannya benar-benar dimaksimalkan, akhirnya si Kewa langsung lempar bolanya, si Rukjamanya sempat lompat buat menghadang bolanya tapi nggak berhasil, dan boom, masuk gol, dan di saat itu pula tim Raiden akhirnya menang. Dan ini ada percakapan diplomatis antara si Ace sama si Daichi ya, perihal orang berusaha untuk apa namanya, pasti kalimatnya, percaya sama orang lain atau menghasut orang lain itu, di antara kedua itu mana yang bakal menang pada akhirnya. Intinya gitu sih. Itu cukup dalam juga sih, karena ya gimana ya, si Ace sama kata-katanya kan lebih milih buat ngedukung si Kewa kan, lebih kayak ini, mereka percaya sama si Kewa. Kalau si Daichi kan dia kayak nyudutkan Kewa banget, jadi kayak Kewa dianggap sebagai desasar, ya udah dia desasar itu bukan disudutkan banget. Pokoknya Kewa ini harus benar-benar dimusuhi lah, kayak dia itu pengen peserta lain itu ngemusuhi si Kewa. Jadi kayak, dan ya singkat cerita game selesai, para Raiden masih menang, dan ya bisa dibilang Kewa jadi ya MVP mungkin kali ya. Dan akhirnya tiba saat dimana pengumuman akhir polling dari desasar itu diumumkan, dan hasilnya 4 peserta memilih si Daichi. Dan tapi ada satu sih yang memilih Kewa itu sebagai yang ngasih bintang desasar ke Kewa, ini si Daichi sih yang memilih. Dan 4 peserta lainnya kan adalah si Kewa itu memilih si Daichi semua, dan otomatis Daichi alias Kamen Rider Sparrow tereliminasi, jago di sini. Tapi ya ada hal yang terungkap sih, dan ini aku udah nebak juga sih sebenarnya, maksudnya lebih karena bukan nebak sih, lebih kayak memperkirakan satu prediksiku lah. Kalau ternyata Daichi itu bukan desastarnya, sekalipun dia tereliminasi, ternyata dia bukan desastarnya loh. Dan ini diungkapkan sendiri sama si Kekera. Jadi ya perihal perjalanan untuk mencari desastar ini masih berlanjut loh. Apalagi kan ada bagian di mana di endingnya kan diomongin kalau misalnya dalam permainan ini terpisah 2 orang, di mana 2 orang ini satunya adalah desastarnya, ya desastarnya ini otomatis jadi juara. Tapi ini aku bahas tadi ya. Aku loncat dulu sedikit ke bagian di mana Nira dan juga Samas, yang mereka itu menemukan si Michinaga yang lagi pontang-panting. Tiba-tiba mereka mengembalikan lagi si Michinaga ke hutan Yamato. Dan bahkan mereka tuh dilakukan karena ya mereka ingin agar Michinaga itu tetap dianggap mati. Bahkan mereka sampai ngomong loh, mereka berharap kalau si Michinaga itu biar sekalian aja berubah jadi Yamato. Ini kebusukannya DGP mulai kelihatan nih, mulai diungkap sedikit demi sedikit ini kayaknya nih, kebusukannya pihak DGP. Apalagi sebelumnya juga waktu sebelum peran ya Bapak Nama dimulai, itu sebelumnya sesudah itu Pak, yang waktu si Sumori masuk ke ruangannya si Jirami buat nunjukin rating dari DGP itu yang katanya naik, itu si Jirami kan ngomong kalau memang itu yang seharusnya terjadi, karena dia memang mengutamakan biar DGP ini jadi acara entertainment yang menarik gitu. Dia bahkan ngomong justru gak pingin para peserta itu dapat happy ending, karena ya dia merasa kalau gak semua penonton pengen happy ending. Pokoknya selama acaranya menarik dan juga ratingnya tinggi, itu adalah kesalahan bagi dia. Jadi dia nggak peduli Pak, dia kayak kesannya kayak nggak peduli dunia model selama atau enggak, ya udah yang penting ratingnya bagus, ya udah dia nggak peduli sama yang lain. Bener-bener kayak orang-orang TV sekarang di Indonesia yang notabene haus akan rating dan hal-hal viral. Aduh, ini kayaknya makin kesini kebobrokannya DGP udah mulai diungkap lagi, udah mungkin diungkap sedikit demi sedikit loh ini. Ya tinggal nunggu aja lah mereka belangnya keungkap. Dan perihal desasar ini juga ada hubungan dengan hal ini loh. Ini aku
aku ngutip dari satu komentar di channelnya Kadaya saya ini yang menurutku komentarnya menarik ini, yaitu perihal ada komen dia ini komen kalau Desa Star ini sebenarnya nggak ada, ini kayak cuma akal-akalnya DGP gitu. Dan aku pas baca komen dia aku ya malah mikir komentarnya ada benernya juga dan bisa masuk teori loh, teori yang menarik. Karena ya aku juga tuh ini Desa Starnya siapa gitu kok kayak tiap minggu yang kemudian jadi Desa Star itu berganti-ganti lagi, mulai dari Kewa ke Daichi, kayak awalnya muter di sini aja, muter antara Kewa sama Daichi. Sekarang setelah Daichi tersingkir, ini bahkan saya dan juga kalian bisa aja mereka juga terjebak Desa Star. Ini kayak Desa Star sih nggak terbaca banget loh. Jadi dan kemudian mungkin aja nggak sih kalau Desa Star ini sebenarnya nggak ada, ini cuma akal-akalannya pihak DJP biar kayak ceritanya ini jadi lebih menarik dan kayak para peserta ini kayak seperti diadu domba secara gak langsung gitu, biar mereka itu biar apa namanya persaingan di antara mereka jadi lebih menarik buat naikkan ratingnya DJP. Dan misalnya ya semisal kondisinya di mana para peserta itu udah mulai curiga, para penonton udah curiga ini Desa Star siapa sih, kok nggak ungkap sama sekali sampai sekarang, ya pahit aja sih dan DGP bakal makan cara kotor ya, dimana mungkin ada satu peserta yang tertentu yang mereka pilih itu buat dalam tanda kutip dipaksa buat ngaku kalau dia itu Desa Starnya, biar ya ada orang bisa disingkirkan secara halus, biar apa maksudnya biar Desa Star menonton ngomong oh dia lah Desa Starnya ya, wah ini berarti terus ya kayak biar buat naikin rating aja. Ini intinya satu sih ya, apa yang jadi prioritasnya si Cirame itu satu, rating. Dia mau dunia sama mau nggak peduli, dia peduli kan dia penting itu rating DGP-nya tinggi, udah itu doang. Wah ini bener-bener ini mulai pelangnya mulai kelihatan ini kayaknya nih. Dan lanjut ke preview episode berikutnya. Episode berikutnya itu permainan bom waktu namanya. Ini mulai berusaha sama bom ini. Ngeri juga, tapi kalau eksekusinya malah jadi kayak bakal ada banyak bom ledakan di mana-mana. Dan bener sih katanya akan Desa. Ini kalau yang ngedirect Koichi Sakamoto pasti bakal lebih epic lagi. Sayangnya bukan ya. Sayangnya bukan Bapak Koichi Sakamoto yang ngedirect. Katanya kalau sih yang ngedirect siapa? Apakah sama kayak episode sebelumnya yang ini yang ya Suko Kobayashi ya, yang itu yang ngedirect movie Zero Real Time. Kalau beliau yang ngedirect itu juga nggak masalah, itu juga arahannya beliau ini juga pasti movie Zero Real Time juga benar-benar bagus loh. Jadi actionnya benar-benar kelihatan banget. Dan kalau memang beliau masih lanjut di episode 20 sebagai action director, aku nggak akan protes karena memang udah track recordnya udah bagus banget. Dan ada satu karakter baru yang muncul, ini karakternya kayak ala-ala gotik gitu ya, yang sepertinya bakal berpihak ke para Yamato ya. Dan dia kayak sedang ngobrol sama si Miki Naga nggak sih? Ya entah ini karakter siapa aku juga belum tahu. Nanti mungkin ya kalau misalnya ada yang punya info ini karakter ini soalnya ada aku akan kebrak ini. Karena ada cincang atau apa ya kok berisik banget di dalam sebelah. Ya, mungkin kurang lebih gitu aja sih. Perihal kesimpulanku ya episode kali ini seru, masih seru banget pas bagiannya Kewa atraksi di bawah taman ini. Jadi agak flashback ke bagian dimana Kewa debutnya Ninja Form. Keren di situ, tapi ya terlalu banyak hal, tapi ya pace-nya sedikit agak menurun di beberapa bagian. Tapi kalau pas bagian actionnya masih cukup seru di ini tadi. Jadi ya masih bagus-bagus aja kok. Menurut Rivas masih tren positifnya masih bisa dipertahankan lah. Dan mudah-mudahan bisa kayak gitu seterusnya. Kalau bakal lebih bagus lagi, itu lebih baik malah. Mati. Oke, ini udah jam 2. Mungkin aku mau tidur sebentar dulu lah. Sampai nanti azan aku ya 2 jam insya Allah cukup lah kalau ada kayaknya udah mulai ngantuk sih aku nih. Ini ngomongnya udah agak ngantuk soalnya. Ya mungkin sekian dulu aja untuk episode kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang oke, sekian dulu episode kali episode ya reaction tuh kan boleh ngadu ya aku ini kan udah ngantuk. Oke, sekian dulu untuk bahasa siang kali ini.
like dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini, subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan bahasa singkat di channel ini, dan kirim juga kritik dan saran kalian di kolom komentar, ataupun mungkin ada yang kurang, ada bagian, ada hal yang kurang yang belum upload, ada yang kurang di video ini, bisa tambahkan juga di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pasari 1412.